Ya tapi ya kita doakan lah agar bisa mereka ini bisa segera deklarasi, bisa sepakat gitu ya. Agar sama-sama bisa menerima AHY sebagai cawapres gitu. Karena saya mendukung sekali. Pakar mantan mendukung AHY sebagai cawapresnya Anies gitu. Sehingga nanti mereka bisa maju tuh. Anies AHY. Wah keren. Nanti kalau debat itu pasti keren. Kalau kampanye pasti keren. Maksud saya, ya keren gitu. Lebih mudah dikalahkan. Selamat malam para mantan. Selamat malam untuk semua kalian yang pernah terjebak dalam friend zone. Yang udah kemana-mana bareng, jalan bareng, nonton bioskop bareng. Tapi nggak pernah jadian karena terlalu nyaman dengan pertemanan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita koalisi perubahan. Ya karena unik mereka ini gitu. Namanya koalisi perubahan. Tapi nggak berubah-ubah, gitu-gitu aja. Karena bayangkan, selama berbulan-bulan, mereka udah jalan bareng, makan bareng. Tapi belum terwujud koalisinya, belum konkret. Bahkan kemarin, ketika PKS sudah mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, gitu ya. Ya meskipun sempat ada insiden kudanya ngamuk dan mundur-mundur, gitu ya. Ya karena mungkin kudanya itu dicurigai sebagai kuda yang pro rezim. Atau dia adalah kuda penyusup suruhan istana. Ya karena mereka kan suka begitu gitu ya. Apapun masalahnya istana itu bengkeroknya. Semua istana gitu. Ya, tapi pada akhirnya mereka berhasil mendeklarasikan Anies sehingga dengan begini maka tersisa Partai Demokrat yang belum deklarasi gitu karena Nasdem sudah, PKS sudah, Demokrat nih yang belum. Maka kemudian banyak orang mempertanyakan kapan Demokrat akan mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Dan jawaban Ketua Umum Partai Demokrat AHY, dia bilang itu nggak perlu. Nggak perlu katanya. Ya karena bayangkan, Nasdem sudah, PKS sudah, Demokrat belum. Nggak perlu. Ya karena menurut AHY gitu ya, mereka sudah cukup dengan pernyataan, sudah cukup dengan konversi. Jadi nggak perlu deklarasi gitu ya. Mungkin karena Demokrat sedang penghematan gitu, karena menurut AHY negara ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi penghematan gitu. Ya karena kalau deklarasi kan lumayan biayanya gitu ya. Sewa kuda, sewa delman. Lumayan gitu. Jadi nggak usah kompes aja udah cukup katanya. Dan itu sudah selesai. Demokrat itu sudah mendeklarasikan gitu. Sudah cukup dengan pernyataan dikompes oleh AHY. Jadi nggak perlu deklarasi lagi gitu. Dan bagi PKS dan Nasdem ini agak berbeda gitu. Karena kalau soal pernyataan resmi, PKS kan juga sudah gitu di bandara itu gitu. Mereka juga sudah menyatakan bahwa Anies adalah capresnya. Udah selesai juga. Tapi pada akhirnya mereka deklarasi. Sementara Demokrat nggak mau. Nggak perlu. Dan yang paling menarik bagi saya adalah pernyataan AHY selanjutnya. Karena menurut AHY, bagi kami itu sudah selesai. Selanjutnya, kami menunggu terwujudnya koalisi perubahan. Belum ternyata. Kirain udah gitu. Kemana-mana bareng. Kok belum terwujud ini? Itu kan mirip teman kalian itu. Punya teman udah digandeng kemana-mana, kirain pacaran, ternyata temenan. Karena belum konkret gitu. Dengan begini maka Nasdem itu mempertanyakan gitu. Karena pada akhirnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menyindir atau menyalahkan AHY. Karena menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem gitu ya, pernyataan AHY dalam Kompers itu nggak cukup. Itu bukan pernyataan resmi. Itu bukan sikap atau sistem mekanisme partai kata dia. Yang namanya pencapresan itu harus resmi partai, bukan ucapan. Tidak cukup dengan lisan, harus ada tulisan, harus ada tertulis di atas kertas katanya.
Jadi menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem gitu ya, dengan pernyataan AHY ini yang cukup dengan ucapan atau lisan saja tanpa tulisan gitu, itu nantinya berpotensi digugat sama kader-kadernya sendiri yang mungkin ada yang tidak setuju dengan pencapresan Anies gitu. Sehingga partai itu harus membuat pernyataan resmi lewat forum resmi. Ya entah itu rakernas atau rapat majelis tertinggi partai atau rapat terbatas, semuanya apapun itulah gitu ya. Harus resmi gitu sehingga keputusan itu bisa diambil dan menjadi sikap resmi partai yang harus diikuti sama semua kadernya gitu. Jadi nggak boleh cuma ucapan ketua umumnya. Tapi si kader Nasdem ini atau wakil ketua umum partai Nasdem ini mungkin dia itu lupa gitu. Kalau Demokrat itu kan emang agak beda dia. Demokrat itu punya mekanisme yang berbeda gitu. Kalau secara resmi, kalau semuanya secara resmi gitu ya, AHY nggak bisa jadi ketum gitu. Yang mana bisa, baru masuk beberapa bulan langsung jadi ketum, nggak bisa. Gitu. Di partai lain nggak bisa. Gitu. Ya tapi itulah uniknya Partai Demokrat gitu, sehingga mereka merasa tidak perlu mendeklarasikan lagi. Dan bagi saya gitu ya, sebenarnya masalahnya itu sebenarnya soal cawapres saja gitu, karena di lain waktu gitu ya, Demokrat itu menyatakan bahwa mereka akan mendeklarasikan sepaket capres cawapres, maksudnya ya penghematan karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Itu aja yang diulang. Ya karena mereka maunya sepaket. Dan itu sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu gitu. Mereka maunya sepaket. Harus ada Anies, terus cawapresnya harus jelas. Jangan cuma Anies saja gitu ya. Dalam bahasa lain gitu ya. Ya maksudnya cawapresnya itu harus AHY gitu. Maka setelah itu baru mereka mau deklarasi. Kalau cuma Anies saja ya mereka nggak mau. Kalau bukan AHY, ngapain Demokrat bergabung dengan koalisi perubahan ini? Kan nggak merubah apa-apa. AHY tetap gagal sebagai cawapres gitu kan. Kan nggak berubah. 2019 udah gagal dia. Masa sekarang gagal lagi sih gitu ya. Jadi Partai Demokrat itu ya pengennya AHY harus cawapres gitu. Sehingga kalau AHY tidak cawapres, ya mending gabung sama koalisi yang lain misalkan gitu ya. Prabowo AHY misalkan. Atau Caimin AHY. Pokoknya siapalah, yang penting ada AHY. Ya, tapi Demokrat ini emang selucu itu gitu, karena mereka itu selama berbulan-bulan selalu mengatakan hal yang sama, bahwa koalisi perubahan ini itu adalah koalisi yang harus setara katanya. Dulu saya berpikir bahwa yang dimaksud oleh oleh Demokrat itu Nasdem gitu. Karena dianggap Nasdem ini seperti ingin memimpin koalisi gitu kan. Itu dianggap gak setara gitu. Tapi sekarang saya baru ngerti gitu. Ternyata Demokrat masih sama seperti yang dulu gitu. Seperti era Hambalang masih sama gitu. Yang tidak konsisten gitu. Karena bayangkan, mereka menuntut koalisi yang setara, tapi cawapresnya harus AHY. Ya gimana bisa setara gitu? Yang lain gak jadi calon gitu ya, bukan dari PKS, bukan dari Nasdem ya kan. Anies kan bukan kader PKS atau Nasdem gitu. Sementara kalau pasangannya Anies AHY, ini nggak bisa setara gitu, karena Demokrat sendirilah yang dapat cawapres. Yang lain enggak. Ya mana bisa setara, tapi ya begitulah Partai Demokrat. Selalu terbalik. Seperti katakan tidak padahal iya. Katakan setara, yang penting AHY. Kira-kira kayak gitulah Partai Demokrat gitu ya. Sementara bagi PKS itu kan pertanyaannya sudah terjawab gitu. PKS itu selama beberapa bulan terakhir itu kan masih nunda-nunda terus gitu ya. Dari mulai November ke Desember ke Januari gagal lagi. Februari akhirnya dia deklarasi. Ya mungkin permasalahannya sudah selesai gitu, karena menurut partai PKS gitu ya. Ya kita sudah nggak ada hambatan katanya. Kita sudah selesai. Sehingga siapapun yang akan dicalonkan sebagai cawapres, kita nggak masalah, kita welcome. Kader, non-kader, nggak masalah. Udah selesai, nggak ada hambatan. Ya berarti kan sebelumnya ada tuh hambatannya. Apa itu hambatannya? Iya. Pasti logistik lah. Apalagi gitu ya. Sebagai partai yang
paling miskin. Pasti nggak punya logistik dia. Ya tapi mungkin karena mereka sudah dapat atau entah gimana caranya mereka sudah dapat, akhirnya kemarin mereka bilang nggak ada hambatan gitu. Mungkin karena sudah dibantu atau diperlancar sama pembuat boneka. Ya karena belakangan kan dubes Amerika datang tuh ke sana gitu ya. Mungkin sudah diperlancar itu. Jadi nggak ada hambatan lagi. Sehingga dengan begini maka permasalahan di koalisi perubahan ini ya cuma tersisa soal AHY aja gitu. Kalau hari ini atau besok atau lusa Nasdem dan PKS sepakat bahwa cawapresnya adalah AHY, ya maka Demokrat akan segera deklarasi itu. Tapi kalau bukan AHY ya sudah ngapain gitu. Ya karena kalau bicara soal kapasitas atau kemampuan kan sama aja sebenarnya gitu ya. Anies sama AHY itu sama-sama gitu, sama-sama gagal. Gagal jadi gubernur, satunya gagal jadi calon gubernur, sama, beda calon aja. Sama aja gitu. Jadi bagi Partai Demokrat, kalau memang capresnya adalah Anies, ya harus itu. Capresnya harus AHY. Kalau enggak batal, bubar ini. Sementara bagi Nasdem dan PKS, mereka juga ngerti gitu. Kalau cawapresnya adalah AHY, ini mau dibawa kemana Indonesia ini? Udahlah capresnya capres sumur resapan. Cawapresnya adalah cawapres yang gagal jadi gubernur DKI. Nah sekarang mau maju sebagai calon wakil presiden. Sandiaga aja udah berhasil jadi wakil gubernur, kalah dia. Ini orang yang udah gagal, mau maju di tingkat yang lebih atas, mana bisa. Jadi keunikan di partai koalisi perubahan itu ya memang nggak berubah sejak lama, kayak gini aja. Yang berubah cuma PKS lah, berubah dikit. Yang lain ya sama gitu. PKS dan Nasdem menginginkan cawapres yang asal bukan AHY gitu ya. Sementara Demokrat berharap ini harus AHY. Kalau enggak kita nggak jadi koalisi. Ini kan namanya koalisi yang nggak berubah gitu. Padahal katanya koalisi perubahan. Lah perubahannya perubahan apa ini gitu ya. Ya tapi ya kita doakanlah agar bisa mereka ini bisa segera deklarasi, bisa sepakat gitu ya. Agar sama-sama bisa menerima AHY sebagai cawapres gitu. Karena saya mendukung sekali. Pakar mantan mendukung AHY sebagai cawapresnya Anies gitu. Sehingga nanti mereka bisa maju tuh. Anies AHY. Wah keren. Nanti kalau debat itu pasti keren. Kalau kampanye pasti keren. Maksud saya, ya keren gitu. Lebih mudah dikalahkan. Ya karena bagi Nasdem dan PKS gitu ya, mereka juga udah ngerti itu. Kalau Anies AHY ini susah gitu. Anies aja sama cawapres yang bener misalkan siapa yang mereka inginkan. Khofifah misalkan gitu ya. Atau Prabowo atau Ganjar gitu. Itu aja masih belum menjamin kemenangan. Apalagi AHY. Mau apa dia? Anak baru kemarin masuk politik kok jadi cawapres dia. Ya nggak bisa. Itu nggak bisa mereka terima gitu. Sehingga makanya kemudian sampai sekarang koalisi ini masih belum terwujud. Itu bukan kata saya, itu kata AHY gitu, kata Ketua Umum Partai Demokrat. Karena mereka pada akhirnya tetap menunggu duduk bersama bertiga, terus kemudian kesepakatan, langsung tanda tangan. Tapi sebelum itu ya sampai sekarang masih belum. Ya kita doakan bersama-sama semoga segera terrealisasi gitu ya, semoga Anies AHY. Karena mudah itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.